Tegang Serta ya Pak Daniar. siap, betul. Jadi kita akan santai saja karena kan tidak pretest dan mudah-mudahan pretest ini akan menjadi nilai dasar Bapak Ibu ya akan melihat sampai sejauh mana nanti tahap penerimaan materi yang sudah disampaikan dari narasumber-narasumber kita. Jadi Mbak Esti kira-kira gimana nih? Ada nggak sulit nggak sih isi pretest? Jangan-jangan soalnya yang bikin sebetulnya WI juga ya? Pilih kancing, gampang. Jangan ya. Kalau bisa Gampang soalnya yang susah itu jawabannya Pak Daniar. oh gitu ya. Betul. Pertanyaan mudah Bu. Insya Allah bisa ya. Karena rekan-rekan kita ini sudah expert di usahanya, tinggal kita gali lagi aja kemampuannya. Iya, amin. Betul. Nah, terutama yang harus diperhatikan adalah jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan tiba-tiba hasilnya malah makin jelek. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu ini ada peserta yang raise hand, ada 4 orang. Kira-kira ada keluhan apa ya? Atau ada kesulitan apa nih tiba-tiba ngasih raise hand? Jaringan Pak biasanya. Ini ada dari Kang Cep Wahyu, kemudian juga ada dari Khotibul ada 4 orang ya. Boleh say hello itu say hello atau apa nih ceritanya nih? Oh, izin Pak Daniar. Jaringan atau kendala komunikasi alat jaringan kendala. Pak. Oke. Gimana Bu Esti? Ya, di sini sudah diperkenalkan mungkin dari Al Muhajirin dan narasumber kita Pak Bintoro yang pertama juga sudah hadir. Sudah disapa ya? Sudah. Kalau Pak Bin nanti deh saya sapanya, soalnya saya harus ngejelasin dulu siapa sih Pak Bin. Mungkin banyak orang yang nggak kenal, tapi kalau saya sih udah kenal beliau dari dulu ya. Jadi kayaknya nggak akan panjang lebar deh kalau mau Pak Bin. Pokoknya kita rasakan saja nanti kira-kira apa yang materi yang harus disampaikannya sehingga mudah-mudahan akan merubah pola pikir teman-teman semua. Oke, bagi teman-teman yang mungkin kesulitan jaringan atau mungkin ada kendala teknis, mungkin infokan aja di chat ya. Kalau misalnya ada raise hand, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan memang ada hal memang wajib untuk disampaikan. Kalau misalnya hanya untuk kendala teknis dan sebagainya, mungkin kasih tahu aja di chat, nggak apa-apa. Itu ya. Jaringan kita Pak. Oke, jaringan mungkin ya agak-agak susah. Iya. Oke, karena di sini ada 4 orang dari tadi raise hand terus, gitu. Kalau lama-lama mungkin bisa pegal. Baik, sekarang akan kita masuk materi yang pertama tentang mindset kewirausahaan. Apa sih mindset kewirausahaan? Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ada senior saya nih. Saya banyak belajar banget dari beliau karena memang beliau menurut saya praktisi yang sudah berpengalaman, yang sudah merintang di dunia per bisnisan. Nah, nggak ada salahnya kita banyak belajar dari beliau. Ada Pak Tris Bintoro, beliau dari Kadin Kota Bandung, yang akan memaparkan materi tentang mindset kewirausahaan. Nah, tapi mohon sebelum Pak Bin masuk, saya minta teman-teman untuk di-mute dulu ya, sehingga tidak ada noise dari sesi peserta untuk memberikan pada saat Pak Bin sedang memberikan materi tidak ada noise, tidak ada gangguan ya, nggak ada disruption sehingga nanti pembelajaran materi yang akan disampaikan lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan teman-teman semua. Oke deh, nggak perlu panjang lebar lagi, saya minta Pak Bin untuk memberikan materi ya, Pak Bin. Silakan ya. Pak Bin, monggo. Oke. Sehat Pak Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bin? Sehat, alhamdulillah Pak Daniar. Alhamdulillah. Bu Hesti, Pak Daniar, kemudian Kang Riki, kemudian Kang Deden dari pesantren ya, sebagai AO-nya, kemudian juga rekan-rekan sekalian nih dari pesantren. Perkenalkan ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau Kang Daniar tadi ngobrol mengenai, wah pengalamannya luar biasa, sebetulnya nggak begitu ya. Tapi kita akan sama-sama belajar ya, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, ini mah orang itu dia humble banget nih. Awalnya juga saya sama merangkak-rangkak ya. Sekarang juga nggak begitu gede-gede banget, tapi insya Allah ya, bagaimana di kondisi pandemi ini juga masih bisa bertahan bisnis saya. Kemudian juga bagaimana di dalam ruang lingkup daripada bisnis sendiri itu bisa disiasati ya, walaupun
agak tertatih-tatih ya, menurut saya sangat apa namanya, bisa dikatakan agak berdarah, tapi ya begitulah bisnis. Ketika bisnis ya kita juga harus siap dengan ketidakpastian. Itulah ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya akan mulai saja ya. Perkenalkan, nama saya Bambang Tris Bintoro, panggilannya Bintoro saja, tapi karena ada O-nya ya, identik sama orang Jawa. Jadi kalau teman-teman UKM, teman-teman di dinas ya, sama kalau saya keliling-keliling, lebih ngeunahna cenah dipanggilna Mas Bin cenanya. Jadi membuat saya termotivasi, jadi awet muda Kang, padahal mah geus kolot Kang. Generasi X ya. Tapi insya Allah ya, karena sekarang juga harus terus apa namanya, melakukan ekspansi dari bisnis, kemudian juga harus terus beradaptasi dengan perubahan ya. Sehingga juga saya katakan bahwa tadi bagaimana bisnis apapun pada saat ini memang harus beradaptasi dengan perubahan. Baik, saya mulai saja ya Kang Deniar. Mungkin share screen-nya dari saya ya. Oke. Yeah. Oke. Oke, sudah muncul Kang? Belum Kang? Sudah muncul? Udah tuh. Sudah muncul? Sudah muncul Kang? Ongoing. Yes. Oke ya. Oke. Sudah. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini ya sekilas tentang saya sendiri ya. Kemudian ini perkenalkan, saya sebagai Wakil Ketua Umum Ketua Kadin bidang Koperasi UMKM dan Kemitraan. Ini kayaknya saya yang paling lama ya. Terus kemudian latar belakang saya juga sebelum jadi pengusaha dulu banyak berinteraksi dengan UKM, kemudian juga jadi pendamping, sampai saatnya pun masih jadi pendamping ya. Jadi ini menurut saya ini fashion saya banget ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga pasca pelatihan bisa terus berinteraksi dengan rekan-rekan sekalian. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini mengenai mindset ya, termasuk juga bagaimana kita memahami tentang mindset kewirausahaan, kemudian juga wirausaha di lingkungan pesantren. Ini sebetulnya sesuatu yang menantang banget ya, apalagi di masa pandemi. Mudah-mudahan ini segera berakhir, kemudian teman-teman juga terus ya bisnisnya bisa secara bertahap bisa tumbuh ya dengan mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Saya akan mulai ya dari sesi ini. Nah ini kondisi existing ya UMKM di Indonesia ya. Yang konon ini sudah ada beberapa ya jumlahnya yang luar biasa. Yang konon jumlahnya 62.928 ya. Ini jumlah yang luar biasa ya. Kemudian juga usaha mikronya ini yang paling banyak ya. Paling banyak banget ya. Nggak apa, ini sebagai bahan saja rekan-rekan sekalian. Jadi harapan kami juga bahwa yang mikro ini apalagi ada yang ultra mikro ya. Kita harapkan mereka menjadi usaha mikro, kemudian mikro juga. Kemudian naik kelas menjadi kecil ya. Kecil yang kita harapkan menjadi menengah ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana rekan-rekan menjadi pengusaha-pengusaha besar. Amin ya, kita amini ya. Karena saya yakin banget di lingkungan pesantren, rekan-rekan, saya melihat bahwa ini rata-rata teman-teman generasi milenial ya. Ada beberapa juga yang generasi X, tapi nggak masalah. Kemudian, ini ya, ini berkaitan dengan alasan jumlah penduduk Indonesia, pengusaha di Indonesia. Ini konon ya, konon yang pertama adalah yang sangat minim keterampilan ya, itu jumlahnya di Indonesia sekitar 0,5. Kemudian India ya, kemudian 18% ya, kemudian sampai Korea Selatan yang jumlahnya adalah 18,2% ya. Oke, ini hanya pengantar saja ya. Kemudian saya lanjut, ini minim keterampilan lagi ya. Indonesia masih di bawah urutan yang paling terbawah ya. Jadi ini salah satunya ya. Padahal saya juga nggak ngerti. Konon yang tadi jumlahnya hampir UKM hampir sekitar 62%, tapi masih katanya masih minim keterampilan. Artinya bahwa beberapa pengusaha-pengusaha UMKM ini memang harus memiliki daya saing dengan tadi. Salah satunya adalah bagaimana mengupgrade diri
dari sisi keterampilan baik itu secara manajerial ya, maupun keterampilan hal-hal yang berkaitan dengan yang sifatnya teknis banget. Ini terima kasih ya rekan-rekan dari Balatkop Dinas KUKM. Saya bersama-sama dengan dinas ini udah sangat lama banget ya. Jadi saya tahu peran ya teman-teman sekalian dari dinas yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak bosan-bosannya ya, terus mengasah rekan-rekan sekalian, terus mendorong sehingga yang diharapkan tadi ya, bahwa keterampilan daripada pengusaha sendiri, wirausaha ini bisa naik ya. Minimal ya mendekati yang kita harapkan adalah nanti mendekati Singapura. Kemudian, antar ya, konon jumlah negara berkembang ya, yang baik itu adalah di atas, entrepreneurnya di atas 2%. Pertanyaannya adalah, itu jumlah yang mikro tadi yang jumlahnya luar biasa banyak, apakah belum jadi pengusaha ya? Yang mikro itu skalanya kalau saya berpandangan bahwa antara wirausaha dengan wirausahawan itu berbeda. Harapan saya juga rekan-rekan nanti ya tercetak menjadi entrepreneur atau wirausahawan ya. Yang jumlahnya yang kita harapkan kalau pesantrennya sendiri nanti tercetak dari beberapa ribu, mudah-mudahan ini akan naik ya. Jadi berbeda rekan-rekan sekalian. Kalau kita melihat ilustrasi saja, kalau tukang keripik dengan pengusaha keripik beda. Sebagai contoh ilustrasi ya. Kalau saya melihat dulu ada yang namanya keripik Maicih, pernah dengar ya? Walaupun sekarang bisnisnya turun. Di tahun-tahun terdahulu ya, tapi anak muda, seorang mahasiswa, itu dengan cepatnya menjadi seorang miliarder ya. Hanya melakukan sebuah inovasi-inovasi dari produk yang sudah ada. Walaupun sekarang bisnisnya sudah turun, tapi minimal dia memberikan sebuah gambaran bahwa dengan inovasi itu bisnis begitu cepat dilakukan. Ya, Maicih kalau saya melihat semasa kecil ya, keripik lada itu ngaranna keripik setan Kang, yang suka dicekrek gitu ya, pakai plastik. Kalau kita makan dengan air panas, minum air panas luar biasa. Tapi di tangan seorang entrepreneur, di tangan seorang anak muda yang tergabung di Maicih, itu keripik jadi luar biasa diinovasi. Padahal sudah ada sejak awal sekali. Diinovasi dari cara apanya? Salah satu adalah diinovasi dari cara meningkatkan kualitas produknya. Produknya apa? Beberapa yang melekat adalah mengenai kualitas, kemudian juga varian rasa yang luar biasa dengan level-levelnya, dan lain-lain ya, sebelum mereka launching, memperkuatnya. Kemudian juga inovasi dari sisi marketingnya, melakukan terobosan-terobosan ya, di mana ngebentuk jenderal-jenderal, brandingnya, ngebangun isunya. Jadilah dengan cara yang dengan waktu yang singkat, ini Maicih ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya begini ya, rekan-rekan sekalian. Saya juga berpikir bahwa teman-teman di pesantren juga secara bertahap kalau bisa mempercepat ya, tadi jadi seorang wirausaha ya, berubah menjadi seorang wirausahawan. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini tantangan ya. Ini tantangan gambaran buat rekan-rekan ke depan. Pertama adalah mau tidak mau, suka tidak suka, ini tantangan saat ini dan di masa akan datang. Kemudian pertama adalah pasar bebas. Bisa lihat rekan-rekan, banjir produk impor ya, itu luar biasa, baik melalui online maupun offline. Saya juga agak miris, pernah juga memanggil salah satu ya rekan-rekan saya, tapi dia nggak pernah datang aja ke Kadin. Dia memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana sukses menjadi importir barang dari Cina dan Jepang. Wah, saya sangat membuat saya risau banget itu ya, karena di mana anak-anak muda tidak mencintai produk daripada rekan-rekan UMKM. Ya, jadi pelatihan itu diselenggarakan di Bandung, rekan-rekan. Saya sempat komplain berat, bahkan di media juga saya sempat komplain ya. Kenapa ini tidak dihentikan? Ya, walaupun sekarang sulit sekali ya, tapi itulah ya. Artinya Anda bisa melihat ya, produk yang secara offline membanjiri pasar itu Anda bisa lihat di pasar-pasar kaget sekarang. Itu kalau ngelihat mulai fashion, kerudung ya, sampai plastik itu barang-barang Cina. Ya. Kita sangat sedikit, yang paling banyak adalah kita kuliner. Ya. Dan ini membuat saya miris ya, mudah-mudahan nanti
rekan-rekan bisa yang muda ini bisa juga secara sedikit demi sedikit ini mendorong bagaimana produk kita juga bisa membanjari pasaran gitu, bukan produk orang lain gitu. Ini kemudian ditambah juga dengan digitalisasi. Wow, luar biasa ya. Kalau Anda lihat di marketplace, itu reseller itu kebanyakan termasuk juga produk-produk Cina ini Kang Daniar. Ini berat banget ya buat kita ya. Kalau saya lihat itu jutaan reseller ya. Artinya ini juga tantangan. Ketika Anda masuk ke digitalisasi di marketplace, artinya Anda harus siap dengan tantangan. Karena kenapa? Berjuta-juta orang jadi penjual. Artinya kita harus siap dengan berdarah-darah melalui pasar ini ya. Jadi tempaan pasar ini memang harus kita hadapi sebagai pengusaha, baik itu offline maupun online. Karena memang bisnis seperti itu, selalu muncul tantangan ya. Kalau saya melihat bukan ancaman ya, tapi tantangan. Pengusaha jangan mengatakan ancaman, tapi tantangan. Apapun yang terjadi itu nggak bisa dicegah ya, karena ada faktor-faktor eksternal di luar sana yang nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol, kemudian juga nggak bisa kita atur ya di luar sana, itu nggak bisa, itu produk-produk luar. Artinya pesaing-pesaing ini nggak bisa kita kontrol ya dengan digitalisasi, tapi juga tekan-tekan harus juga tadi beradaptasi dengan perubahan. Dulu rekan-rekan sekalian, saya bisnis saya retail, saya dulu nggak terlalu ngeh dengan salah satu yang mengenai digitalisasi. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, saya paksakan. Alhamdulillah karena diurus anak saya juga milenial ya, saya mencoba bahwa tetap harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kemudian tantangannya kedua adalah kita nomor 4 terpadat ya penduduk. Jadi seksi. Jadi pasar kita tuh seksi banget rekan-rekan sekalian ya. Artinya dengan 270 juta penduduk ya. Bisa dibayangkan teman-teman, saya juga nggak ngerti nih ya, negara-negara asing, negara-negara luar berebut untuk masuk pasar Indonesia. Sisi lain juga kita mencoba memasuki pasar ekspor. Dua-duanya harus imbang ya. Ini salah satu yang harus teman-teman perhatikan. Nanti juga saya akan mencoba ilustrasi bahwa yang terpadat ini penduduk Indonesia ternyata jadi pergeseran. Artinya juga rekan-rekan harus memahami bahwa perilaku pasar juga berubah ya. Karena juga tantangannya adalah tadi perubahan generasi itu, generasi yang hampir mendekati saya nanti juga yang generasi Baby Boomers itu hampir habis, itu tinggal 10% ya. Jadi sisanya ya tadi yang teman-teman akrab dengan digitalisasi. Yang kedua ya, tantangan adalah yang berikutnya adalah di masa pandemi COVID-19 terjadi pengangguran, daya beli lemah ya. Ini luar biasa kan sekalian ya. Tapi di Bandung mudah-mudahan di daerah juga sama saja. Ada beberapa usaha yang mereka juga mati total ya. Kemudian ada yang sementara mereka mati ya, istirahat sementara. Kemudian juga ada yang mereka bisa bertahan. Kemudian juga ada yang tumbuh ya. Di antaranya adalah yang tumbuh adalah kuliner. Ya. Kemudian pertanian. Ini bisnis-bisnis kesehatan ya. Ini bisnis-bisnis yang tumbuh di masa pandemi. Sisi lain juga ada yang bermasalah seperti fashion, kerajinan ya. Mudah-mudahan ini segera berakhir buat rekan-rekan sekalian ya. Kemudian nih, rekan-rekan sekalian, saya memberikan ilustrasi mengenai jumlah 270,20 juta jiwa yang ada di Indonesia. Anda perhatikan, Baby Boomer ya. Ini Baby Boomer ya, ini generasi di atas 56 tahun ke atas. Jumlahnya hampir sedikit rekan-rekan sekalian. Jumlahnya 11,56. Kemudian generasi Gen X. Ini kayaknya Kang Daniar ya dengan masuk atau kayaknya milenial ya, ini Kang Daniar ya. Saya maksudnya generasi X, Kang. Generasi yang agak X. Ini jumlahnya 21,88%, ya. Kemudian milenial 25,87%. Kemudian generasi Z, ya, ini 27,94%. Post Gen Z itu 10,88%. Artinya rekan-rekan, ini ada pergeseran-pergeseran dari sisi perilaku pasar, ya. Jadi
walaupun teman-teman di lingkungan pesantren buat produknya, Anda tidak bisa terlepas ya, karena kalau ingin berkembang ya bisnisnya harus produknya bisa melakukan penetrasi di luar pesantren supaya membesar ya. Nah, yang generasi-generasi ini yang menjadi nanti salah satu target market dari rekan-rekan sekalian. Ya, ini perubahan-perubahan ini luar biasa banget. Saya juga sama ya, bisnis saya sama. Saya juga sudah ngelirik-ngelirik, tapi karena saya kurang begitu akrab dengan teknologi, yang akhirnya juga saya lakukan, suka tidak suka, saya berkolaborasi dengan yang muda-muda, yang akrab dengan teknologi. Itu satu-satunya ya, satu-satunya jalan ya, yang saya lakukan. Bukan berarti nggak mau belajar tetap, tapi tidak secanggih anak-anak sekarang. Ini model-model ini yang harus kita lakukan. Ini ilustrasi ya, rekan-rekan sekalian. Sekarang kita masuk ke sesi mindset entrepreneur. Seorang yang dapat mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada melalui berbagai inovasi yang diciptakan. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa perkataan itu inovasi ini menjadi sesuatu yang penting banget. Tanpa kita inovasi ya, memiliki produk baru, ya, kalau sama dengan yang seperti ada, kalau pemikiran saya gini Kang Daniar, bahwa kalau kita buat sebuah produk baru itu minimal lebih baik daripada 3 kali lebih baik daripada produk yang existing. Oke. Kalau sama saja kita akan luar biasanya ya, luar biasa pertarungannya ya. Kemudian Anda tidak memiliki daya beda yang kuat karena ini harus Anda lakukan. Ya. Kemudian ya. Luar biasa. 3 kali ya, Pak Bin ya? Ya 3 kali ya, minimal itu 3 kali ya. Yang berbeda ya, inovasi dari yang existing lebih baik ya. Yang kedua adalah melakukan inovasi. Kalau saya melihat inovasi caranya adalah ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Tapi kadar daripada inovasinya adalah 40%-nya. Itu minimal. Ya, kadar inovasinya adalah 40%-nya. Saya kadang-kadang sedih anak muda karena saya juga sering menjadi juri di beberapa kampus ya, anak muda jadi sok pipiluan wae nyen keripik lada jadi lada kabeh, jadi inovasinya gitu, nggak ada sama sekali inovasinya ya. Mereka dikasih kesempatan dengan pendidikan tinggi di perguruan tinggi dari keluarga berada ya otomatis, tapi nyen keripik sarua jeung batur gitu ya, bebas sih. Tapi kok nggak ada inovasinya? Saya mengatakan inovasinya di mana? Harus melakukan sebuah inovasi. Ini yang paling penting. Ya. Jadi tadi ya, 3 kali lebih baik, minimal 3 kali lebih baik dari produk yang existing atau bisnis yang existing. Ya. Kemudian minimal 40%-nya adalah inovasi. ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Jadi 40%-nya adalah modifikasinya. Saya cerita tadi sama Icih ya. Keripik setan di bahala nggak saya. Ketika muncul Maici, berubah semua total ya. Dari kemasannya, varian rasa, inovasi pemasarannya, ngebangun strategi pemasarannya, itu berubah semua. Gitu. Dan nggak mustahil ya, dengan sekejap dia menjadi anak muda seorang miliarder ya. Itu di zaman dulu Pak SBY ya, ini luar biasa. Kemudian, wirausaha merupakan sebuah proses berkelanjutan antara pemikiran, betul ya. Jadi pemikiran, ada sesuatu ide, kemudian dipikirkan ya. Saya dulu sama ya rekan-rekan sekalian. Saya bikin wardes ya, warung desa sama dengan Alfa, sama dengan Indomaret ya. Jika saya tidak memikirkan sesuatu ya dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan bisnis retail, saya akan habis karena saya pemain baru ya. Di pinggir saya itu Indomaret ya, bisnisnya. Kenapa bisa bertahan? Salah satunya tadi dengan inovasi ya. Sebelumnya saya pikirkan. Kemudian inovasi ya. Inovasi ini adalah salah satu hal-hal yang menyangkut tadi ya. Pembeda yang kuat inovasi itu bisa dari produknya ya. Kemudian bisa juga dari strategi pemasarannya ya, pelayanan kepada customer-nya ya. Kemudian inovasi dari sisi brandingnya ya. Jadi lain-lain, saya katakan tadi adalah minimal 3 kali dari produk yang existing.
ya bisnis yang sama, ya inovasi. Kemudian kerja keras, betul kerja keras. Nggak ada keberuntungan itu muncul tiba-tiba tanpa sebuah ikhtiar, itu nggak ada, ya nonsen buat saya, ya nonsen sekali. Jadi perlu kerja keras. Saya juga sama ya. Dulu beberapa kali berbisnis, beberapa kali juga gagal. Akhirnya saya menemukan bisnis yang sebenarnya ya sesuai dengan fashion saya, dan sampai sekarang bisa bertahan ya. Ini kerja keras, nggak pernah berhenti. Saya di lingkungan pengusaha, rekan-rekan sekalian, ya di lingkungan pengusaha, saya dulu punya senior. Saya cerita ya, beliau sekarang ketua PHRI. Pak Daniar mungkin ketemu Pak Herman Mukhtar ya. Beliau itu guru saya. Yang pemilik hotel ya Pak ya? Ya pemilik hotel Cihamplas. Ya. Dia kerja keras. Ya. Dia ngomong, tahu nggak Bin? Kalau ngobrol dulu ya. Kalau ngobrol tuh gini Pak Daniar. Kalau mau mentoring itu jam 5 subuh. Harus datang ke hotelnya. Kalau datang terlambat 10 menit saja dimarahin habis-habisan. Bayangkan ya. Tapi ketika kita datang jam 5 subuh, disuguhan kopi, nasi goreng di hotelnya, Pak. Terlambat kita dihabisi. Mau jadi pengusaha gimana kalau kamu masalah disiplin juga nggak bener. Ya. Dia ngomong, dia tuh kerja keras sebelum berhasil. Pernah ngobrol, kamu tidur berapa lama gitu sehari? Ya 8 jam sampai 10 jam. Dia pengusaha sukses rata-rata, beliau bilang, sebelumnya adalah mereka bekerja keras. Tidur itu sampai sehari 4 jam. Ya, bisa dibayangin. Artinya bekerja, ya. Dia bilang juga katanya, bisnis itu 24 jam, bukan 10 jam. Artinya ketika petang hari, ya, siang kita berbisnis, katakan kita dagang ya, kita sampai jam 5 ya. Jam 5 sampai jam 10 malam itu ada yang bisnis lagi. Ya. Jam 10 kemudian sampai subuh ada, subuh sampai itu berputar sama 24 jam. Ya. Ini saya alami ya dulu karena saya juga orang susah ya dulunya. Jadi pernah ibu saya dulu janda nggak mau nikah lagi ya karena anak seorang militer ya. Saya anak militer. Jadi sering nganterin ibu itu kalau bikin gorengan masuk ke pasar Cicadas ngampar. Ya. Ibu saya mengajarkan saya secara tidak langsung untuk belajar. Itu ngampar ya. Sehari 300 bungkus keripik habis. Ya. Subuh itu mulai dari jam 2 sampai jam 5. Jam 5 kita udah pulang lagi, belanja pulang lagi. Nah, jadi saya hanya mengantar-ngantar, tapi banyak hal pembelajaran yang saya dapatkannya. Jadi tadi kerja keras. Dan pengambilan risiko. Berani ambil risiko. Tapi yang sudah barang tentu ya, risikonya sudah terukur. Kalau nggak terukur ya gambling namanya. Ya. Jadi terukur. Tadi pengambilan risiko. Konon ya, orang-orang yang berani ambil risiko itu jaraknya tipis sekali dengan keberuntungan. Ada yang cerita senior saya seperti itu. Jadi rata-rata memang harus berani ambil risiko. Jadi kalau Anda punya ide bisnis, loba mikirna, loba berpikir resiko nak, mau gede-gede. Saya yakin itu. Ya, saya yakin ya. Jadi bisnis malah yang dipikirkan, dilakukan. Ulah loba dipikiran. Tapi di dalam proses perjalanannya kita harus banyak belajar, ya, harus banyak belajar. Kemudian inovasi adalah salah satu bentuk perubahan itu sendiri. Masih, saya menggambarkan rekan-rekan sekalian, tadi dari generasi X sampai generasi Alpha tadi ya, saya yakin dalam setiap tahun itu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai pebisnis, ya, apalagi di lingkungan pesantren, ketika nanti akan melakukan penetrasi pasar ya di luar pesantren, itu harus siap. Ya, jangan kita kekeh bisnis orang mah kuma urang we gitu, mual bisa ya nama. Karena perubahan begitu cepat. Ketika kita nggak mengikuti, kita dijelas oleh pesaing kita. Kemudian, nih ya rekan-rekan sekalian. Ini ada 4 kuadran ya. Yang pertama adalah employee. Employee itu adalah pekerja, orang-orang yang bekerja untuk dirinya, untuk perusahaan atau organisasi. Contoh ya, manajer di sebuah bank itu pekerja. Mohon maaf ya Pak Daniar ya. Kemudian orang-orang yang bekerja di organisasi pemerintahan, rek kepala dinas, rek sekda, tetap sama karyawan.
Ya, ini mohon maaf ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian ada orang yang diposisikan sebagai self-employed. Orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Sebagai contoh ya, ilustrasi saja, saya dagang bakso nih. Subuh saya belanja sampai rumah, pagi saya olah dagang bakso. Jam 10 saya mulai dagang. Kemudian sore hari atau sampai malam jam 7 saya selesai dan saya sudah menerima uang cash di tangan. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun tidak ada perubahan seperti itu. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Contoh teman-teman sering lihat kan, ada tukang bakso yang 10 tahun yang lalu sampai sekarang dilihat baksona rodana ngan hiji we. Nu dagangna manehna we terus gitu. Ya, yang dagangnya dia terus nggak berubah-ubah. Yang saya harapkan di pelatihan-pelatihan ini ya rekan-rekan, setelah masukin program dari pemerintah OP ya, nanti belajar bisa dari dinas, dari manapun Anda belajar. Anda harus punya target berumah jadi seorang business owner atau wirausahawan. Itu yang dikatakan entrepreneur. Ya. Contoh ilustrasi, semasa mahasiswa sok gagayaan saya Kang. Jadi dulu semasa mahasiswa saya bikin perusahaan, bikin CV nekatnya, bikin CV nekat bareng, kebetulan saya diamanahi sebagai direkturnya dulu, ada komisi rasna, pokoknya gagayaan. Tapi karena gagayaan teh memaksa kita gitu, untuk berbuat, karena memang wadahnya sudah ada. Singkat kata ya, rekan-rekan, singkat kata, kita bubar. Bubar itu bukan karena rugi. Bubar karena beda pendapat. Karena apa? Muncul keuntungan-keuntungan sudah muncul. Ya, sehingga mulai hitung-hitungan satu dengan yang lain. Ya, mulai hitung-hitungan karena aya duitna, hitung-hitungan terus ya. Jadi rada rame. Biasanya orang kalau ada uangnya kepala jadi tandukan, Kang. Karena memang ketika kita dulu masih muda bikin CV kita nggak ada perjanjian bersama ya, siapa berbuat apa antara hak dan kewajiban, siapa dapat apa gitu. Dulu masih muda baheulanya. Jadi seperti itulah yang kita lakukan. Yang akhirnya kita bubar. Tapi alhamdulillah 5 kontributor. Nah, salah satunya adalah saya mendatangi teman saya. Dia masih kos, saya masih ingatnya, masih kos di Jalan Jalaprang di Jalan Pahlawan. Saya datang. Saya ketika itu datang melihat ada orang yang ngudek-ngudek bubur, bukan ngudek karena deket. Lagi ngudek-ngudek, bikin percobaan bikin bubur kan. Bubur apa itu? Ya, bubur katanya bubur Tasik. Saya tanya, lo bisa bikin bubur Tasik? Wah, tidak bisa. Tapi saya menyulik cina. Orang Tasik, anu bubur terkenal, tapi ulah ributnya cina. Diculik saya bayar 2 juta. Eta rek nyen bubur eta teh, padahal insinyur planologi. Akhirnya dia bisa bikin bubur ya. Saya tanya ya, dia sambil, saya masih ingat kalau beli ayam digosok satu-satu ayamnya pakai jeruk nipis supaya nggak hanyir. Wah, kerja keras subuh belanja ya. Suatu ketika saya tanya dia, rek jadi naon, rek jadi tukang bubur, mual atuh Mas, saya rek jadi pengusaha bubur. Sejak belum buka, dia sudah mengkomitmen dirinya menjadi pengusaha bubur. 2 tahun kemudian, Kang Daniar, saya ketemu, karena kita jarang ketemu, saya tanya dia, masih bukan bubur? Masih. Omset sabaraha ayeuna? Omset, ulah nanya omset lah. Karena di dalam omset itu kan masih ada biaya ya. Pendapatan bersih aja. Profit ya, net profit yang saya dapatkan. Per hari saya 1 juta bersih, Mas. Ternyata dia sudah memiliki 15 roda bubur.
Dia berubah dari tukang bubur menjadi pengusaha bubur. Bisa paham ya? Kita amini yang produknya adalah keripik, ulah lilating jadi tukang keripik. Jadi sudah harus cepat menjadi pengusaha keripik. Berbeda tukang keripik yang pengusaha keripik. Yang tadinya toko, ya, toko kelontongan, kita harapkan berubah menjadi grosir. Bahkan bisa memungkinkan mempunyai cabang di mana-mana. Yang tadinya masih ngolah batagor ataupun bakso dengan cepat, ya, nanti cabangnya ada di mana-mana. Jadi bukan menjadi self-employed, tapi sudah berubah menjadi owner bisnis atau entrepreneur. Amin ya, amin ya. Kita amini ya, rekan-rekan sekalian. Yang terakhir adalah investor. Ini ya, investor ini ya nggak usah diomongin lagi kalau jadi investor ya. Kalau saya anak Abdul Jalal Bakri enak kan, mau bikin bisnis, tinggal bikin FS-nya, cari orang pinter, selesai, udah buka duit. Ya. Kita mau mengoperasikan, semua udah siap, karena siap dengan modal semua. Kalau kita, kayak saya sendiri, itu tertatih-tatih, berdarah-darah. Dengan modal semampu apa yang kita lakukan, dengan bagaimana mengorganisir semua sumber daya. Ya. Intinya adalah, rekan-rekan sekalian, di cash flow kuadran ini, jadi Anda harus cepat ada perubahan dari self-employed menjadi business owner atau entrepreneur. Ya. Business owner atau entrepreneur. Kalau jadi business owner, sistem harus dibangun. Ya. Jadi ada guyonan katanya. Pemiliknya jalan-jalan, bisnisnya jalan terus. Ya. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Nah, ini sistem ya. Artinya nanti Anda akan pada kondisi seperti itu. Tapi ingat, harus sistem. Harus tadi ya, seperti halnya sekarang ya, walaupun bisnis dikelola anak saya, dulu anak saya masih kemana-mana masih, wah repot, pergi-pergian repot. Sekarang udah enggak. Seminggu saja sudah enggak ada, semua sudah dikontrol. Ya, karena sudah pakai sistem. Kontrol pegawai juga, walaupun ada di Bandung, itu ada di Subang, sudah pakai CCTV, udah bisa ya, dengan HP, kontrol pegawainya, dan lain-lain itu sudah dilakukan. Sistem sudah dibangun ya. Artinya ini yang harus teman-teman lakukan. Kemudian, ini ya, ini nih, konsekuensi sebagai pengusaha, ya, antara pengusaha dengan pegawai. Ini ya, intinya adalah karena materi banyak, kalau Anda memilih pilihan sadar menjadi seorang pengusaha, Anda hidup di alam gaib. Maksudnya adalah alam ketidakpastian. Kalau jadi pegawai, ya, jadi pegawai gaji 5 juta udah bisa ngitung tiap bulan. Ngitung mereka kolot sabaraha, atau ke istri berapa, untuk anak berapa. Kalau jadi pengusaha, nggak bisa seperti itu. Harus siap dengan ketidakpastian. Hirup di alam gaib, cenah, Kang Daniar. Ya, jadi maksudnya adalah alam ketidakpastian. Ya, di mana situasi itu salah satunya adalah tadi, menjadi mental seorang pengusaha. Ya, mental pengusaha, tadi ya, berani ambil resiko, ya, berani hidup di dalam ketidakpastian. Kemudian, ya, anatomi entrepreneur, otaknya banyak ide, ya, ide. Tapi ulah lobating idena, ya, lobating malah jalan-jalan, ya, banyak yang seperti itu nih. Saya lihat anak-anak sekarang gitu, Kang, diantaranya, idenya baru ini belum di jalan udah meloncat lagi. Hari dirinya rek iraha jalan, bisnisnya hari lobating ide gitu, ya. Ide diuji dulu idenya, ya. Kemudian lakukan SWOT, ya, dilakukan SWOT, ya, SWOT bisnisnya. Kemudian Anda nanti belajar bisnis canvas model, ya, dikerucutkan lagi dalam kerangka bisnis canvas model, ya. Kalau toh bisa Anda ya, nanti ada materi mengenai bisnis plan-nya, dibuat sekilas tentang bisnis plan-nya, nggak ulah bateng mikir, ya, pakai dia insting, pakai keberanian, langsung jalan. Tapi mau ditinggali dari bisnis plan kanvas modal ditinggali dari dihitung nanyakan ke babaturan mau jadi bisnisnya. Ya. Ini harus terus dilakukan. Jadi rekan-rekan harus tadi salah satunya ya lakuin gitu.
Kemudian mulut kemampuan mengkomunikasikan visi. Tadi ya harus punya visi ya, visi bagaimana kalau saya dulu sering mengatakan bahwa visi itu cara pandang ya, cara pandang gini ya, cara pandang kita ke depan, visi ya. Jadi kita tuh bisnis ingin sebesar apa, kemudian berapa lama untuk mencapai bisnis sebesar itu, kemudian apa yang harus kita lakukan. Itu cara pandang ya. Jadi kita melihat ke depan tentang visi, tapi harus terukur dan berbasis waktu. Jadi ya harus ada berbatas waktu. Orang reksa gede kia kudu sabar tahun ya. Baru kita dengan beberapa strategi termasuk ikhtiar-ikhtiarnya yang maksimal. Ya. Perutnya mempunyai keyakinan tinggi ya. Wah, harus yakin banget nih, kalau nggak yakin dari bisnis ya. Apapun dulu saya sambil ngajar, pernah saya jadi dosen Kang dulu Kang. Semasa-masa susah bawa Vespa, di Vespa itu ada bagasi sebelah kiri. Saya selalu bawa produk, ketika melihat ada beberapa toko yang kira-kira bisa masuk nih, saya berhenti dulu, saya keluarin. Jadi saya bangga dengan produk saya. Saya yakin dengan produk saya, ya. Kemudian bermimpi tinggi dan tetap membumi. Tadi ya, tetap punya cita-cita yang tinggi tapi terukur ya, terukur ya. Mencari investor dan kesempatan. Nah, matanya konon mata seorang entrepreneur itu setajam mata elang Kang Daniar. Jadi ningali sesuatunya, dia itu dengan ketinggian tertentu udah ngeliat ya. Jadi mata tuh tajam, wah ya piduitan ya. Piduitan ya, ini peluang bisnis ya. Konon ada yang mengatakan pebisnis itu tai kotoknya jadi duit gitu. Ya, rekan-rekan sekalian, maksudnya adalah semua bisa menjadi sebuah peluang ya. Jadi setajam mata elang ya, kemudian telinganya mendengar apa-apa yang tidak terdengar oleh orang lain. Apa-apa tidak terdengar orang lain. Kemudian juga dia mampu merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Artinya dia membangun instingnya. Dengan apa itu membangun insting? Melatih pendengaran ya, mengenai peluang bisnis, matanya juga melihat, kemudian juga merasakan ya, apa-apa yang tidak dirasakan orang lain. Itu dilatihnya dengan apa? Ya tadi banyak bergerak di bisnis, banyak langsung bergerak di lapangan. Jadi instingnya itu harus dilatih terus ya. Harus dipertajam, harus diperbaiki dan dipertajam. Kemudian hati penuh semangat. Kakara gagal seetik, nitipkan barang, masuk ke toko, ditolak, nges leles. Ya. 10 kali tambah leles deh. Ya. Kalau saya dulu enggak. Saya dulu bikin keripik, Kang. Keripik peyem ya, saya bikin. Itu saya punya target. Tiap minggu minimal saya bisa, saya datangi minimal 20 warung. Pulang ajar saya bawa ke, bukan warung ya, outlet untuk makanan. Ya. Kalau 1 minggu 20, ya, sebulan hampir 100 lah, perkiraan 100. Dan saya meyakini, mosok sih dari 100 outlet untuk makanan yang saya datengin, nggak ada yang nyangkut 5 sampai 10 gitu. Ya minimal 5 lah, itu pun saya syukuri. Ya. Jadi teman-teman harus bisa dibayangkan dulu ya, saya masuk 100 bisa masuk ke outlet hanya 5. Artinya yang 95 adalah gugur saya semua. Padahal saya dengan tenaga, waktu, pikiran, tapi ya itulah bisnis gitu. Ya. Kemudian kaki terus berjuang walaupun keadaan sulit. Ingat Kolonel Sander mengetuk-ketuk pintu ya, di usia 60 tahun. Dia mempromosikan produknya. Dia tanpa henti ya. Ini salah satu adalah terus berjuang, terus dan berjuang. Kemudian ini saya lewat aja ya, nanti di pertanyaan ya. Ini salah satu adalah tadi ya, mengenai entrepreneur ya, tidak memiliki bos, mudah bosan, terlalu kreatif. Ini adalah beberapa hal yang terjadi di entrepreneur ya. Termasuk juga kepepet,
Ya. Ada teman-teman kalau di Kadin tuh ngomong katanya kan lingkungannya pengusaha, di kita mah KPPT KB sana. Jadi pengusaha teh KPPT KB gitu. Karena memang rata-rata nggak bekerja, sulit cari pekerjaan gitu ya. Jadi nggak dipaksakan diri jadi pengusaha gitu. Oke. Kemudian ini ya, ini mengenai hal-hal entrepreneur dan bukan entrepreneur ya. Intinya adalah bagaimana entrepreneur harus tadi berpikir positif. Berpikir positif tentang diri sendiri, berpikir positif tentang orang lain, dan berpikir positif tentang lingkungan kita. Ya, baru produk, sieun mau anu meuli, ya. Kakara nyeun, ieu kumaha mun teu payu, wah geus ulah jadi entrepreneur mun kitu nya. Artinya begitu ya, selalu tadi, selalu walaupun itu sulit, ya, untuk selalu berpikir positif. Tapi kita belajar untuk tadi ya, berpikir positif tentang diri sendiri, berpikir positif tentang orang lain, dan berpikir positif tentang lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita. Kemudian, ini ya, kenyataannya setiap hari seorang manusia melakukan self-talk sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Sayangnya 77% statement yang diucapkan adalah bersifat negatif dan melemahkan diri sendiri. Saya mah teu bisa, saya mah moal mampu, pendidikan saya hanya sebatas SMA, ya, dan lain-lain. Ya, saya nggak bisa sukses. Orang tua saya pengusaha, saya nggak punya modal, saya tidak berbakat, cek saha, ya, karena Anda belum mencoba. Artinya, walaupun ini sulit untuk kita antisipasi, minimal Anda mencoba tadi ya, statement yang baik, ya, berubah dari yang 73% itu. Berubah bahwa presentasinya banyak statement yang baik tentang apa yang Anda lakukan. Kemudian, contoh lagi ya, pelajaran apa yang kita dapat? Bayi berlatih berjalan karena motivasi kuat setelah bosan merangkak. Betul nggak? Yang punya anak kecil ya? Balita berjalan karena tidak banyak berpikir dan berisiko. Nangtung, ternyata dia juga jatuh lagi. Nggak ada tiba-tiba dia merangkak-rangkak sendiri. Ya karena motivasi tadi ya. Karena dia bosan. Ya. Sama dengan bisnis. Ya. Bisnis itu harus Anda merangkak-rangkak, belajar. Ya. Nggak ada bisnis yang tiba-tiba sukses kecuali warisan ya, bisnis warisan. Mungkin Anda seperti itu. Kemudian, perbedaan antara pola pikir entrepreneur dan entrepreneur. Produktif versus konsumtif. Nah, di kepalanya itu produktif tadi ya. Ningalina naon geus, wah ini bisa diolah menjadi sebuah peluang. Melihat apa yang di depan mata ya, bisa diubah menjadi peluang. Saya punya sahabat Kang Daniar, dia juga bergelar doktor seperti Kang Daniar, doktor ya. Bu Astri namanya, karena dulu saya aktif di Dekranasda ya, Pak. Jadi kalau ngobrol sama beliau, saya senang tuh karena apa? Beliau sangat kreatif. Ya. Dia selalu melihat sesuatu dengan tadi ya, bagaimana bisa sesuatu barang yang dia lihat, kemudian dimodifikasi, sehingga bisa menghasilkan nilai jual yang tinggi. Dia seorang ahli sulam pita. Apa yang dia lakukan? Belanja ke Tasik ketika itu bareng ya. Dia belanja tas-tas yang dari ini ya, yang dari anyaman, dia beli beberapa yang modelnya bagus. Kemudian karena dia seorang master sulam pita, pelatih juga, diubah dengan sulam pita. Harganya sabaraha 400.000 Kang, 350.000. Yang pakai siapa? Dulu zaman Bu Neti Kang, Bu Sandy ya. Dulu pakai, beberapa penjabat otomatis pakainya, istri gubernur pakai ya. Dulu pakai seperti itu, artinya dia tadi
selalu produktif gitu. Jadi mun katingali ka mana-mana teh, wah iya bisa ya dijadikan ya. Ya, artinya tidak harus membuat sejak awal. Gitu. Dia melakukan sebuah modifikasi. Kemudian ini ya, memanfaatkan sumber daya ya di sekitar kita. Ya, di sekitar kita ketika kita melihat sesuatu, dia manfaatkan. Bukan tadi ya, membiarkan sumber daya yang ada. Kalau ngomong sumber daya itu ya lengkap banget ya. Tentang apa yang kita lihat, sumber daya mengorganisir itu mulai dari tadi ya, apa yang kita lihat ya, kita organisir, kita inventarisasi, kita organisir, kemudian kita melihat dari sisi dengan insting kita, bagaimana mengenai peluang pasarnya, kemudian bagaimana peluang untuk nanti berkembangnya, peluang daripada supply-nya dan lain-lain. Ya. Artinya ini bisa kita manfaatkan untuk sebuah bisnis. Ya. Hambatan persepsi mulai usaha. Merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda, nggak ada tuh. Nggak ada ya. Kebetulan Kang Daniar, saya juga di Kadin bikin kelompok namanya Kadinpreneur. Ini usia antara 16 sampai 30 tahun ya. Maksimal 30 tahun. Anak-anak muda yang 17 tahun ternyata juga sambil dia sekolah di SMK sambil berbisnis. Oh, udah mulai ya. Ada beberapa usahanya sudah bagus ya. Jadi ini nggak ada hambatan. Kemudian tidak berbakat. Kata siapa? Dan belum nyoba ya. Bisnis tidak selalu bakat ya. Ada juga yang berbakat, tapi kalau tidak Anda berbakat, ya Anda mencoba gitu. Supaya hal-hal ini bisa kita kita singkirkan ya. Kemudian tidak punya modal, uang. Nah, ini nih Kang Daniar. Selalu perkataan ini adalah menjadi perkataan teman-teman yang berbisnis. Selalu ngomong nanti modal duit, ya, gitu ya. Kalau rekan-rekan percaya, bisnis saya dulu bagaimana saya memanfaatkan pertemanan semua. Asik. Ya. Karena memang saya bukan orang mampu ya dulunya, dari keluarga mampu. Kemudian bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan orang lain. Ya. Sehingga bisnis saya menjadi, ya alhamdulillah ya, sekarang bisa bertahan ya. Kemudian yang berikutnya adalah, siapa bilang? Ini ada contoh ya. Ya. Ini ada contoh, kalau terlalu Pak Bin, waktu 2 menit lagi Pak Bin. Wow, 2 menit lagi ya. Oke. Biar kita bisa diskusi. Ini ya. Silakan. Oke ya. Ini saya coba. Nah, ini satu. Nah, ini buka usaha ya. Jadi konon buka usaha itu harus banyak otak kanan, Kang Daniar. Katanya otak orang bejo. Otak orang bejo. Orang beruntung, bahasa Jawa itu bejo ya. Yeah. Kemudian saya lewat, ya karena waktu data. Ini ya, modal. Tadi ngomong ya modal ya. Intangible, yang nggak berwujud, nggak terlihat. Apa itu? Otak. Panca indera, niat, kemauan, semangat, kreativitas. Ini adalah modal-modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pada kita, setiap manusia. Kita punya modal yang tidak terhingga, yang tidak terbatas. Hanya pertanyaannya bagaimana kita mampu melaksanakannya. Mau enggak gitu ya. Semua ini kita organisir ya, kemampuan ini dalam sebuah semangat untuk menjadi pengusaha. Kemudian tangible, ini ada pulus, logam mulia, aset, surat berharga, tekudu diomongkan ukiamanya, karena rata-rata teman-teman masalahnya di sini ya. Saya ingin teman-teman di intangible asset. Contoh teman-teman Gojek, ya, ketika melakukan valuasi, saya yakin kok besarannya adalah nilai valuasinya itu di intangible asset, Kang Daniar. Yakin banget itu. Di intangible asset, ya. Itu Gojek ya. Karena bisnisnya teknologi. Kemudian minta waktu dikit lagi ya, Kang. Bangga. Oke, ini ya. Ada 2 menit. Oke. Strategi efektif. Ini ya. Ini ada kondisi ya. Kondisi ketika buka usaha, semangat, optimis ya. Kemudian posisi kurvanya ketika menurun, Anda kapok stop. Nah, ini yang terjadi ya.
nggak lanjut, atau mati total, nggak mau lagi. Nah, ini bertahan kondisi C ya. Nah, ini nanti materi bisa dibagikan. Siap. Ya. Ini mengenai sistem ya, marketing, controlling, teknologi mudah dan cepat. Kemudian nih visi. Nah, tadi ya, visi bisnis tadi menyangkut tadi penting banget. Kita ingin sebesar apa? Ya. Berapa lama harus berbatas waktu, kemudian apa yang kita lakukan, punya target-target. Saya ke anak saya dulu mulai buka sampai sekarang punya target terus. Saya naikin terus target untuk penjualan, ya alhamdulillah, ya walaupun kadang-kadang meleset, tapi minimal target harus kita pompa terus. Kemudian contoh McDonald ya, ini salah satu ya, menjadi apa restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Contoh ya, yang screen kita lihat, memang visinya luar biasa. Mimpi mereka luar biasa. Tapi mereka juga tadi ya, menjadi bagaimana strategi ini dilakukan. Iya. Oke, ini waktunya, ini menjadi startup ya. Punten nih saya loncat-loncat, rekan-rekan waktunya dikit banget. Ini ya. Nanti ini bisa dibaca, rekan-rekan sekalian. Saya akan coba ya, ini hal yang berkaitan dengan bisnis saya. Ini bisnis saya. Sekarang sudah saya serahkan semua ke anak saya. Saya coba berbisnis juga di bidang pengembangan SDM ya, termasuk juga saya coba memasuki sekarang bersama teman, masuk bagaimana produk UKM yang perizinan sudah lengkap, tapi yang dibutuhin oleh orang-orang di luar Pulau Jawa. Alhamdulillah, salah satu nanti pembicaranya rekan-rekan akan ketemu dengan Cancimen. Itu anak muda luar biasa, ya. Produknya adalah Batagor Ramen, ya. Semua dikemas dengan bagus, ya. Kami sudah hampir 100 lebih outlet masuk ke Padang, ya, dan Pekanbaru. Di Padang kebetulan nggak ada Indomaret. Rekan-rekan sekalian bisa dibayangkan, saya dengan Indomaret, dengan kami itu bukanya duluan Indomaret. Oke. Sebelah ujung di sebelah kanan sana, saya berdiri paling apa namanya, lo gila banget bikin sesuatu warung desa tapi pinggirnya Indomaret, gila banget lo, karena berpikiran negatif, gitu. Kamu akan habis gitu, karena melawan naga-naga ya, mereka adalah orang naga-naga yang ada di Indonesia ya, tapi saya berpikir bisnis harus berani. Apa yang kita lakukan adalah tadi APM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Satu ya, mohon minta waktunya dulu Pak Daniar ya. Yang pertama adalah inovasi. Ya, saya melakukan sebuah inovasi. Pertama adalah tadi ya inovasi. Jadi gini Kang, ketika kita berani bersanding dan bersaing, ini saya bersaing. Jawabnya adalah inovasi. Jawabnya adalah pembeda. Apa pembeda? Yang pertama adalah produk. Produk yang ada di Indomaret dijual, itu dijual di kami semua, Pak. Tapi 40% sampai 50% produk kami yang dibutuhkan oleh warung dan toko-toko kelontong lain di pedesaan, itu tidak dijual di Indomaret. Contoh, kerupuknya dijual tepat di Indomaret. Nggak dijual ya Pak? Ibu sekalian? Tapi kami dijual. Kenapa? Karena kami grosiran. Warung itu sekali beli 2 bal, 3 bal. Jadi satu mobil itu bisa 1 hari habis. Jadi 40%. Ya. Contoh lagi, bawang rentengan Bapak Ibu sekalian. Gula berem rentengan. Ya, keperluan-keperluan warung karena kami grosir. Dijual nggak di Indomaret Alfa? Nggak ada. Itu mengenai produk. Ya, artinya 40% kebutuhan warung itu dijual di kami semua. Kebutuhan warung. Tapi tidak dijual di Indomaret.
Pembeda nggak, Pak? Pembeda ya. Yang kedua adalah price, produk. Saya pakai 7P, Pak. Sudah bukan 4P lagi. Yang kedua adalah price, harga. Grosir, Kang. Ini, Indomaret ini nggak kuat ngelawan harga di sini, Pak. Karena harga kami harga grosir. Ya. Yang di sini, ini paling-paling sekarang omset paling tinggi 2-3 juta, Pak. Karena masalah harga, perang harga. Ya. Di kami alhamdulillah omset setara ya kalau sekarang hampir 90 juta per hari, Pak. Karena kulakan. Satu warung itu belanja bisa 500.000, bila 1 juta, ya. Ada yang belanja sampai 5 juta. Kulakan ya. Price itu juga pembeda. Ya. Kemudian price, distribution, channelnya ya, kita juga sudah antar ya dan lain-lain. Ya. Kemudian apa prosesnya? Proses promotion sama ya. Sekarang apalagi zero cost ya dengan adanya medsos ya. Itu kita lakukan kerjasama juga dengan sekarang SRC ya. RSC itu menjadi salah satu mitra kita. Jadi grosir bukan warung ya, grosir mitra RSC. Ya. Kemudian apalagi yang ngebedain physical proses. Proses jelas. Kami sekarang sudah komputerais semua, Pak. Jadi tukang ngepak, tukang apa sudah ada, kemudian semua sudah cepat. Kalau Anda belanja di grosir pasti lama. Pasti lama. Di kita udah komputerais semua. Jadi cepat, kasir ada 4. Ya, jadi mempercepat ini semua pelayanan. Kemudian manusia people dari sisi orang-orangnya yang terlatih. Nah, yang terakhir rekan-rekan adalah physical evidence. Ingat, physical adalah tampilan fisik daripada warung kita. Dah, tinggali. Warungna katempona terapi rada geleh, Pak. Ngemas gula di luar, ngemas minyak di luar, ngemas terigu di luar. Ada nggak dibuat di Indomaret? Padahal kita punya tempat bisa ngemas. Tapi kita lakukan di depan. Apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Si pelanggan sambil nunggu, kadang-kadang dia ngikut bantuin ngemas. Ibu-ibu kan seneng, bari duduk ikut bantu kemas. Emosionalnya dapat. Emosional marketingnya dapat. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ini. Penataan. Ini penataan. Penataan nggak rapi, rekan-rekan sekalian. Penataan kita nggak rapi. Karena saya survei, yang namanya glosir, Anda masuk dimanapun nggak ada yang rapi. Kalau nggak percaya Anda survei ke Bandung ya, yang namanya glosir yang dikelola engko-engko, itu nggak ada yang rapi. Kalau rapi kesannya bukan glosir, itu physical evidence. Ya. Itu physical evidence yang kadang dilupakan. Jadi kesana mah saya survei ya kemana-mana, kemudian saya lihat ya nggak dirapihin, bukan nggak bisa ngerapihin. Kadang-kadang ketemu juga nuradana rada berantakan. Dan memang pasar kita mah pasar ibu-ibu, pasar nu boga warung. Kadang-kadang ibu-ibu juga kalau belanja seneng yang berantakan, Pak, yang rada awut-awutan karena hobinya juga ngawut-ngawutnya, Pak ya. Mundina acara apa namanya? Di tempat-tempat belanja department store itu kalau biasanya ada kotak ya, ada produk dicampur-campur gitu ya. Ya sama, penataan itu kita lakukan semua. Itu kita lakukan semua. Nah, yang terakhir ya, rekan-rekan sekalian, tadi ya. Ini ya, yang terakhir rekan-rekan sekalian. Ini rekan-rekan sekalian ada tempat parkir. Ini ada tempat parkir. Ada salah satu organisasi yang ngajak kerjasama. Bisa dibayangkan sehari ada 300 transaksi. Rata-rata pembeli itu ibu-ibu. Pelanggan kami ibu-ibu yang punya warung. Karena 95% pengelola warung itu adalah ibu-ibu. Kalau 200 orang aja pakai motor, kali 1.000 perak, berapa Pak? 200.000 ya dari parkir. 1 bulan 6 juta. Tapi saya bilang, yang anak saya, jangan kamu berpikir dapat uang 6 jutanya. Ketika kamu menerapkan parkir 1.000 perak,
di lahan ini, ya, kamu juga harus berpikir berapa transaksi yang akan hilang ketika tarif traktir, tarif parkir itu diterapkan. Karena kenapa? Pembelanja kami ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu gara-gara parkir 1.000 perak terjadi, Pak. Nah, jadi pengusaha itu sampai mikir kadinya anak. Punten nih bahasanya seperti ini ya. Jadi pengusaha itu bukan hanya bisa menjaring pasar dengan strateginya, menjaga, memelihara pasar juga harus dilakukan. Tadi ya, dengan memperhatikan konsumen, perilaku itu harus perhatikan. Oke. Bahkan sekarang ya, itu saja Pak Daniar, karena waktu mungkin sudah habis ya. Ya, oke. Siap. Karena ini ada pertanyaan juga yang muncul dari chat, Pak. Ada 6. Mohon dijawab secara singkat saja. Pertanyaan apa, Kang? Nah, pertama, ya. Dari siapa, Kang? Kita langsung itu aja ya, karena saya tadi scroll aja. Pertanyaan pertama, keuntungan versus kesinambungan. Nah, mana sih kira-kira yang lebih penting, Pak Bin? Karena ketika di tengah jalan tiba-tiba, untungnya sebenarnya sederhana aja nih, tapi secara customer masih tetap ada. Kira-kira apakah mending kita nyari keuntungan atau mending berkesinambungan? Kemudian tangan bertanya tuh. Jawab saya adalah tadi ya. Kita bacain dulu semuanya ya Pak Bin ya, supaya Oke. langsung. Terus ada juga yang berkaitan dengan makanya pertanyaannya di chat aja Bapak Ibu ya, jangan menggunakan raise hand, karena kalau misalnya raise hand nanti lama lagi untuk pertanyaannya mute, unmute dan sebagainya. Makanya tadi saya minta di chat aja, kalau udah di chat nanti akan saya bacakan. Ternyata saat ini memang mindset bekerja jauh lebih banyak. Nah, gimana sih supaya berkaitan dengan pertanyaan nomor 5 nih, supaya istiqomah dan konsisten dalam wirausaha. Nah, gitu. Kemudian banyaknya praktisi pesantren ini susah memanage waktu, Kang. Nah, gimana nih? Karena ada juga yang sebagai pengajar, juga sebagai wirausaha. Gimana cara manage waktu yang bagus? Nah, itu yang pertanyaan nomor 3-nya. Nomor 4-nya, di dalam dunia bisnis tadi Pak Bin udah bilang tidak ada kepastian. Nah, gimana nih untuk memprediksi? Apa yang bisa diprediksi? Nah, ini karena tidak bisa diprediksi, ada juga pertanyaan yang ini berkaitan dengan diversifikasi, apa mending fokus satu dulu? Nah, karena inginnya cepat akses, biar accelerate, biar cepat gitu Pak Bin, gitu ya. Nah, kuantitas apa kualitas, gitu tadi. Nah, kalau untuk yang tadi yang pesantren, banyak yang bertanya tentang tadi strategi bisnis, sebetulnya ada banyak ditanyakan ya oleh Pak Bin ya, strategi bisnis grosir dengan retail gitu ya, bedanya. Oke. Itu Pak Bin, mangga silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini nggak kerasa ya, ngomong 1 jam tapi udah ada sarak-sarak nih Kang. Oke, yang pertama adalah tadi yang berkaitan dengan keuntungan atau versus kesinambungannya. Kalau saya keuntungan ya yang berkesinambungan, pebisnis harus seperti itu, ya untung ya berkesinambungan. Ya rekan-rekan sekalian ya, kalau kita berpikir tadi ya, berpikir hanya untung sampai tidak berkesinambungan, artinya kalau kita punya pelanggan itu hanya beli 1 kali. Kalau saya berpikir untung dikit tapi dia menjadi pelanggan tetap, kalau bisa jadi pelanggan yang loyal gitu. Artinya berkesinambungan. Ketika pelanggan loyal, dia akan berbicara kepada rekan-rekannya. Menurut survei, seorang pelanggan yang terpuaskan ya, sekali lagi, seorang pelanggan yang terpuaskan melampaui apa yang mereka harapkan, itu akan berbicara kepada 10 orang temannya, Pak. Begitu pula ya, seorang pelanggan yang terkecewakan, dia juga akan berbicara kepada 10 orang temannya. Saya kalau pulang ya, ke anak saya selalu nitip pesan, karena anak saya yang perempuan, yang ngelola, saya bilang, yang perhatikan pelanggan. Perhatikan pelanggan. Jangan buat kecewa pelanggan. Ya, karena denyut nadi perusahaan ini terkandung denyut nadi daripada perusahaan ini ya tergantung daripada pelanggan kita.
Bisnis apapun tanpa pelanggan lewat, Pak. Jadi denyut nadi perusahaan itu adalah pelanggan. Customer is the king. Pelanggan adalah raja. Kalau saya berpikir yang pertama adalah, tadi ya, gabungin aja Pak, keuntungan yang berkelanjutan. Oke ya, keuntungan. Kemudian, untuk istiqomah tuh, gimana Pak Bin? Istiqomah wirausaha, karena kan tidak bisa diprediksi. Ini salah satu ya, salah satu hal yang menyangkut tadi ya, istiqomah ya. Kalau saya berpikir, orang kan punya cara pikir masing-masing ya. Prinsipnya tadi yang saya jelaskan adalah bagaimana kita mau belajar ya. Kita berkeyakinan bahwa bisnis itu tidak selalu untung ya. Bisnis tidak selalu untung. Yang kemudian juga apapun yang kita dapatkan ya, kita harus bersyukur. Kemudian kita memperbaiki. Ya. Karena saya yakin target yang tidak terlampaui ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu pemahaman saya, Kang ya. Karena saya bukan guru spiritual nih. Jadi agak kalau ngomong sama teman pesantren grogi sayanya gitu ya. Grogi banget gitu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi ya keyakinan tadi, kemudian bersyukur ya. Ketika baru ada pencapaian, bersyukur, tapi dengan catatan terus berikhtiar ya dengan maksimal. Kemudian berkaitan dengan mindset pekerja lebih banyak ya. Tadi nggak istiqomah tadi ya Pak Bin ya. Jadi kumahanya mindset pekerja lebih banyak ya. Memang mungkin sejak zaman penjajahan memang dulu ya. Dulu zaman Bobby Boomer ya, tahun dulu itu ya, mungkin ada beberapa hal yang sejarahnya masih juga melekat di benak orang tua kita ya. Ya. Seperti kalau dulu ya, dulu itu tahun zaman Bobby Boomer sampai generasi X, generasi kita ya Kang ya, itu bangga banget kalau anaknya bekerja sebagai pegawai negeri, ya Kang ya. Bekerja di bank, bekerja di Telkom, dan mungkin sampai sekarang juga agak sulit menjawabnya, Kang, menyangkut tadi ya, konsisten dalam orang kenapa berpikir jadi pekerja. Alhamdulillah anak-anak saya sudah, dulu keponakan 2 ya ikut saya, terus anak saya, alhamdulillah mereka lulus kuliah, bekerja rata-rata hanya 6 bulan. Setelah itu mereka buka usaha sendiri dan sampai sekarang pun seperti itu ya. Siap. Anak saya 1, itu yang perempuan, dia hanya bekerja lulus sarjana akuntansi hanya 6 bulan. 6 bulan, hitung-hitung magang, belajar mengenai proses bisnis. Nggak usah pikirin duitnya, saya bilang gitu. Tapi pelajari proses bisnisnya. Alhamdulillah, sekarang ngelola usaha dengan bagus ya. Jadi Anda juga sama, kalau magang jangan pikiran dapat uang saku, tapi dapat ilmu. Ya, dapat ilmu. Ini punten nih, ya. Benar. Kemudian tidak ada kepastian dalam bisnis, ya. Iya, tadi. Mau fokus atau diversifikasi. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kalau menurut saya rekan-rekan, pertama bisnis itu kudu fokus, ulah loncat-loncat, loba ting ide dari bisnis yang ada. Kita perlu lakukan inovasi terus-menerus, lakukan perbaikan, karena bisnis tidak instan ya, dalam 1 tahun bisa berhasil. 1 tahun, 2 tahun pertama bisa bertahan sudah bagus. Lebih bagus lagi bisa tumbuh ya. Ya. Lebih bagus lagi kalau pertumbuhannya mencapai percepatan yang luar biasa, kecepatan luar biasanya ya. Jadi teman-teman, jangan berpikir 1 tahun, 2 tahun bisnis saya, wah udah bisa meloncat ya. Kecuali di teknologi ya, kecuali bisnis yang berbalut teknologi, itu kecepatannya luar biasa teman-teman startup seperti itu. Tapi teman-teman yang punya produk-produk seperti barang ya, jasa yang seperti konvensional itu ya wayahna we gitu nya, kudu fokus heula. Ketika usaha kita dalam 3-4 tahun sudah tumbuh, sudah bagus pergerakan, baru Anda melakukan diversifikasi produk atau bisa juga diversifikasi bisnis ya. Sama juga saya ya. Ini saya di samping warung juga ada ngembangin apa lagi?
di pengembangan SDM. Kedua, Kang Daniar, saya distribusi dengan Bu Ati itu ke pasar Sumatera, di mana yang kita himpun adalah rekan-rekan produk-produk yang sudah memiliki izin, kemudian yang disukai orang-orang Sumatera, Kang. Ya. Sekarang berjalan ya. Alhamdulillah. Naila Food, tadi ada pembicara namanya Kang Ricci ya, Cancimen yang di Garut. Itu salah satu mitra kita. Hampir dia 20.000 cup per bulan, Kang. Itu terserap habis di pasar Sumatera, ya. Baru melakukan diversifikasi produk, termasuk juga ada beberapa bisnis yang saya bermitra dengan teman-teman yang lain. Siap. Tapi usahanya kudu eksis lah, Kang. Maksud eksis teh tumbuh, kemudian ya apa namanya, kita bukan aman ya. Kita betul-betul bisnis itu betul-betul bisa diandalkan, baru kita melakukan diversifikasi produk. Jangan sampai bisnis kita masih lemah, kita melakukan bisnis yang lain, nanti malahan awut-awutan ya. Tapi ada juga yang berhasil, tapi menurut saya masih jarang persentasinya. Siap. Kemudian kualitas atau kuantitas, ya kualitas, karena Anda akan di abad ini adalah persaingan ya. Jadi kalau nggak punya daya saing, ya kalau ngomong daya saing itu ya dari sisi produknya, dari sisi inovasinya, dari sisi tadi brandingnya, ya, dari sisi strateginya. Ini harus berdaya saing semuanya. Itu rekan-rekan sekalian. Oke. Makasih Pak Bin, luar biasa banget nih ilmunya. Memang kalau misalnya saya bacain semua kayaknya nggak akan selesai. Mohon di stop dulu share screen-nya Pak Bin. Iya. Terima kasih. Bila Pak Bin berkenan, kayaknya mereka ini kurang puas kalau hanya tetap buka melalui virtual. Kayaknya mereka ingin kontak langsung. Boleh nggak Pak Bin? Boleh siap. Kalau mau Purwakarta, mau ke Bandung, mampir ke Abdi. Ke kantor, main ngobrolna lila gitu. Ya. Boleh di-share Pak Bin nomor teleponnya, mau dilihat chat atau mau diumumkan langsung nih? Bangga lewat Pak Bin, mau gimana? Umumkan. Oke. 081 081 2222. Duanya 3 kali ya Pak Bin ya? Ya, 691 353. 081 2222 691 353. Catatan ya rekan-rekan ya, sebaiknya sebelum nelpon WA dulu ya, karena bingung Kang Daniar, ya kita membuka WA itu luar biasa Kang. Kadang-kadang malas macana gitu, capek itunya. Kalau saya seneng kalau teman-teman mau ngobrol langsung telepon aja. Jadi selesai gitu. Kalau menjawab jari saya kadang-kadang capek gitu. Siap. Gitu. Tapi ada WA dulu ya, permisi dulu ya, takutnya Pak Bin. Iya, mangga. Dari pesantren mana, namanya siapa gitu. Ya, siap. Nah, itu Akang Teteh semua ya para peserta, ya mohon maaf karena memang luar biasa pemateri-pematerinya banyak sekali ilmunya, tapi sayang sekali ada batasan waktu yang akan memisahkan ya. Jadi bila Akang Teteh nanti atau para peserta yang masih ingin berminat untuk konsul dan sebagainya, minimal memanjangkan silaturahim dengan Pak Bin, mohon bisa menghubungi yang bersangkutan dan insya Allah beliau dengan kebesaran hatinya beliau akan bersedia untuk memandu atau memberikan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih Pak Bin, mohon maaf saya tidak bisa merangkumkan karena waktunya dikit-dikit dengan pemateri berikutnya ya Pak Bin ya. Bisa difoto bareng dulu Kang, buat kenang-kenangan Kang. Oh, boleh. Pak Bin, terima kasih atas materi yang luar biasa dan
Akang Teh, kita tepuk applause dulu ya, pakai reaction aja buat Pak Bin ya. Nih, berikan applause yang luar biasa untuk Pak Bin, narasumbernya yang sudah memberikan materi Atur nuhun. biasa. Atur nuhun. Sadayana salam sehat, sukses semua.